Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pendengar dan pemirsa RRI Bandung, alhamdulillah Risalah Ramadan Radio Republik Indonesia Bandung kembali hadir di bulan Ramadan kali ini 1444 Hijriah. Insya Allah kami hadir menemani makan sahur Anda setiap pagi pukul 3 sampai dengan pukul 3 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar dan pemirsa, pagi ini narasumber kami, Ustadz Alfian SN, akan menyampaikan tema tentang 3 doa malaikat yang diaminkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alfian, kabar baik pagi hari ini? Alhamdulillah. Menemani makan sahur para pendengar dan pemirsa RRI Bandung. Betul. Ada yang ingin tentunya disampaikan tausiah berkaitan dengan 3 doa malaikat yang diaminkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Ustaz? Betul, insya Allah. Baik, disilahkan Ustaz. Langsung saja ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari subuh menjelang subuh ini mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa RRI Bandung, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan bisa mempersiapkan sahur mungkin ya Bu ya? Ya. Oleh karena itu, para pemirsa semuanya, di sini mungkin kita sering mempersiapkan atau ada beberapa hal-hal yang dianggapnya adalah sering berdoa atau meminta didoakan oleh orang lain. Tadi yang sudah disebutkan, ada doa yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa malaikat, itu diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu naik mimbar. Tiba-tiba ketika di tangga pertama, tangga kedua, dan tangga ketiga, itu tangga pertama Rasulullah amin, mengucapkan amin. Tangga kedua mengucapkan amin. Dan tangga ketiga juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin. Ini mungkin para pemirsa semuanya ketika di Madinah. Di situ ada raudhah, di sampingnya ada mimbar ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak khutbah. Tiba-tiba sampai sahabat yang ada di raudhah tersebut itu kaget. Kenapa ya Rasulullah, engkau mengaminkan sampai 3 kali? Ternyata ketika saya hendak khutbah, kemudian naik di tangga pertama, kedua, ketiga, ada malaikat Jibril. Ya Rasulullah, celaka ini manusia. Ketika datangnya bulan suci Ramadan, akan datang bulan suci Ramadan itu, persiapan pun tidak disiapkan dengan penuh hikmah. Ini celaka manusia, wahai Rasulullah. Akhirnya disitulah ternyata sampai-sampai sahabat itu bertanya, kok bisa seperti ini? Celaka manusia, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datangnya bulan suci Ramadan itu tidak mempersiapkan apa-apa. Padahal Rasulullah itu sudah mewanti-wanti, kalau bahasa kita itu. Ketika datangnya bulan suci Ramadan, ayo kita persiapkan.
Apalagi dalam sebuah hadis yang lain, itu sering kita mempersiapkan dengan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, berkahi usia kami, usia saya, usia ibu di bulan Rajab. Kemudian usia supaya sampai kepada juga di bulan Sya'ban. Berkah kan? Ketika bulan Rajab sudah selesai, Sya'ban, kemudian ya Allah berkahi usia kami sampai kepada bulan suci Ramadan. Ini para pemirsa semuanya, ketika kita sudah sampai, ternyata banyak manusia-manusia di antara kita semuanya itu hampa, tidak mendapatkan apa-apa ketika bulan suci Ramadan saat ini. Oleh karena itu para pemirsa semuanya ini, ayo kita sama-sama ini mempersiapkan dengan sepenuh hati. Dengan bahasa itu harus ngoyo. Apa itu ngoyo ya? Kalau mungkin bahasa kita orang-orang Sunda itu larinya harus cepat. Ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ayo secepatnya kita lari kepada ampunan Allah. Nah, disinilah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya betul-betul mempersiapkan diri dengan memperbanyak doa, memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para pemirsa semuanya, pemirsa RRI, kita mempersiapkan diri. Ya, jangan sampai ini kita menjadi orang yang celaka. Ya, celaka. Kalau selainnya celaka hanya biasa itu, ini celaka 12 istilahnya udah celaka, dapat siksaan lagi kayak gitu kan. Ini kan nauzubillah min zalik ya. Padahal itu sudah disampaikan itu ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dzambik. Bahwa di situ adalah barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Nah, itu para pemirsa semuanya. Jadi hendaklah kita itu menjadi manusia-manusia yang sempurna, dalam artian ketika datangnya bulan suci ini kita sambut dengan penuh kegembiraan, supaya betul-betul jangan leha-leha. Persiapkan ilmu, persiapan kalau seandainya sekarang ada materi buat apa? Bahasa anak gaul kan cuan begitu ya. Nah, ini cuannya buat apa nih? Buat memperbanyak sedekah. Idkhulus surur fi qulubil ikhwan, menjadi orang-orang yang bisa menggembirakan orang lain. Banyak sedekah, karena banyak sedekah itu salah satunya adalah untuk bisa meraih kasih sayang Allah. Nah, ini para pemirsa semuanya, supaya kita jangan menjadi orang yang celaka. Kemudian amin. Yang kedua, ketika naik tangga yang kedua, ternyata kata malaikat Jibril, celaka wahai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan namaku, manusia itu kadang pelit. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Ini sebenarnya adalah ketika Al-Quran menegaskan dan menggarisbawahi bahwa sampai-sampai Allah itu mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Para pemirsa semuanya, kalau kita lihat hari ini saja jutaan manusia sedang berkumpul di Madinah. Sampai-sampai orang-orang berlomba-lomba ingin mendapatkan syafaat Rasulullah. Masuk ke makam Rasulullah, ada yang sampai memperbanyak sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, karena ingin apa? Mendapatkan syafaat Rasulullah. Kan kadang-kadang kita itu pelit dalam artian ketika disebutkan Muhammad itu tidak menjawabkan Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, itu yang kadang-kadang apa susahnya sih? Seperti halnya di dalam Al-Quran juga sering disebutkan itu, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun.
ingatlah kamu manusia kepadaku, kata Allah itu dalam Al-Quran. Aku akan ingat kepadamu. Ini salah satunya, padahal apa susahnya kita perbanyak zikir, perbanyak sholawat seperti itu. Kok susah-susah banget ketika menyampaikan atau menjawab sallallahu ala Muhammad? Karena pengalaman saya ketika membawa para jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh, itu orang-orang berbondong-bondong supaya bisa masuk ke raudhah, berdoa. Ternyata itu banyak orang yang mendapati perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak dibiasakan, ini tidak menjadi kebiasaan baik ya. Jadi ala bisa karena biasa begitu. Betul. Bersolawat begitu. Solawat. Ya Ustadz ya. Makanya solawat ini beberapa versi, ada yang silahkan saja ini para pemirsa semuanya, silahkan mau baca solawat pakai Sayyidina, mau tanpa Sayyidina silahkan. Baik, yang penting itu perbanyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ustadz, di sesi pertama kita rehat sejenak untuk menyampaikan beberapa pesan berikut ini, dan tetap bersama kami pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Bandung. Terima kasih. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menulis bahwa puasa menjadi sangat istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung memberikan balasan ganjarannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis. Seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, sebab pahala puasa adalah untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia, orang yang berpuasa, telah meninggalkan syahwat dan makanannya karenaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bandung dalam Risalah Ramadan. Tadi kita sudah menyimak 2 doa yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu Ustadz ya. Ini masih tersisa 1 doa lagi nih. Doa apa yang doa malaikat yang mana lagi nih yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustadz? Iya, baik, terima kasih Ibu. Para pemirsa semuanya, jadi ini yang terakhir ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke tangga yang ketiga, kemudian Rasulullah amin. Ternyata malaikat Jibril menyampaikan celaka manusia semuanya ketika mendapati dan mempunyai orang tua, namun orang tersebut tidak mau untuk berkhidmat. Disitulah birrul walidain. Oleh karena itu para pemirsa semuanya, pemirsa RRI dimanapun berada, hendaklah kita sesukses apapun jangan sampai lisan kita ini sering mengucapkan kata-kata yang kotor terhadap orang tua kita. Wa qadar buka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah itu sudah menciptakan kita semuanya orang tua, namun jangan sampai kita sudah selalu menyekutukan ya, menomor terakhir lah seolah-olah kayak gitu. Menomor sekian kan orang tua begitu ya. Justru malah banyak orang-orang yang berkhidmat, sampai-sampai ada seorang jamaah saya itu ketika berangkat umroh bareng itu, Ustadz saya mau berkhidmat nih, saya sudah berusaha sekeras mungkin istilahnya, sekemampuan saya mengumrohkan, menghajikan, sampai seperti itu. Kemudian ada yang nanya juga, Ustadz apakah sudah
terbalas kebaikan saya sebagai seorang anak untuk orang tua? Belum tentu. Ya. Oleh karena itu para pemirsa semuanya, Masya Allah, ketika kita mau berkhidmat, ya, mendoakan atau yang betul-betul ini memuliakan orang tua kita, hendaklah memuliakan bukan hanya sekedar dengan materi, tapi orang tua kita itu justru dengan membahagiakan dengan doa, yaitu lisan kita dijaga juga, itu orang tua justru malah senang sekali. Coba bayangkan ya, saya punya beberapa jamaah umroh ini, orangnya luar biasa, kaya, bisa disebut kaya. Anak-anaknya sukses semuanya. Ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang Pontianak, ada yang di luar. Dan semuanya itu sukses-sukses. Namun dari 8 anaknya tidak ada satupun, coba, yang menemani ibunya. Ketika saya datang ke sana, aduh, dia mencucurkan air matanya. Ketika saya sapa, saya berdoa, Masya Allah. Ternyata, karena apa? Ternyata ibunya sudah 7 tahun itu terbaring. Terbaring, ternyata sakit. Saya bilang sama susternya, sus ini gimana? Ya ini, ya mungkin karena sudah tua. Saya bilang ini belum tua, ini masih, ya istilahnya dalam artian adalah sehat. Ketika bulan-bulan yang lalu juga silaturahim kepada orang tuanya, Masya Allah, mencucurkan air matanya. Saya ingin mendapati anak-anak saya seperti ini, berkumpul, kemudian menyapa, dan itu pun yang terjadi, pemirsa semuanya, dia hanya ngepel ke pembantunya. Bagaimana bunda, bagaimana mama? Coba, kenapa tidak menyempatkan mungkin 1 bulan sekali pulang kayak gitu kan, ke rumah kayak gitu kan, diusap, atau mungkin kita makan bareng dengan orang tua, atau mungkin sekali-kali kita mungkin bisa mandiin lah orang tua kayak gitu ya. Justru malah ini luar biasa. Luar biasanya apa? Luar biasa. Kenapa tidak ada satupun anak-anak yang bisa dibilang itu berhasil, dalam tanda kutip ya, berhasil duniawi, namun tidak ada keberhasilan ukhrawi untuk bisa mengembirakan, memuliakan orang tua. Oleh karena itu para pemirsa semuanya, pemirsa RRI dimanapun berada, ini jangan sampai kita menjadi orang yang celaka. Makanya Rasulullah itu, amin, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sadar diri. Jangan sampai kita punya orang tua namun tidak punya orang tua. Kita punya orang tua tapi nggak punya orang tua. Ada tapi tidak ada, begitu. Itulah dia ya. Itu bahasa mungkin RRI begitu, supaya ada tapi nggak ada. Memang betul seperti itu. Ada tapi kemana orang tua kayak gitu. Saya sempat heran dan sempat melihat ya, ketika orang tuanya sudah sakaratul maut lah sepertinya kayak gitu ya. Yang tahu justru malah Pak RT, Pak RW seperti itu. Jadi ketika anaknya datang ke sana justru malah laporannya ke RT dan RW. Gimana nih orang tua saya? Terus, sampai RT RW-nya, loh ini anak kemana aja? Seperti itu. Jadi oleh karena itu, mari para pemirsa semuanya, kita berusaha untuk berkhidmat. Berkhidmat, memuliakan orang tua kita. Jangan sampai kita seolah-olah menjadi orang yang kaya, orang yang terpandang, namun dalam hatinya, dalam seluk-beluk dari keluarganya, tidak ada surga dalam hatinya, tidak ada surga dalam keluarganya, ya. Tidak ada keberkahan aja, tidak ada keberkahan sama sekali. Dia di mata komplek perumahannya itu, wah ini orang kaya, ini orang sukses, mungkin duniawi, namun ternyata semata-mata ini justru malah tidak ada berkah dalam secara keluarga. batinnya. Betul. Kosong begitu ya, Ustaz? Kosong sama sekali. Ya, oleh karena itu, ini para pemirsa semuanya, di waktu-waktu kita sedang menyantap sahur ini, yang mudah-mudahan coba mungkin bisa nelpon ketika kita dalam keadaan atau mungkin di berjauhan, berjauhan, apa itu namanya, lagi perantauan, perantauan. Coba kita komunikasi kepada orang tua kita yang di kampung halaman. Mama bagaimana, bunda, kayak gitu. Orang tua yang mungkin di rumah juga betul-betul apakah sama dengan kita makan. Wah, sepertinya itu luar biasa itu.
ada ini segala macam. Mungkin orang tua kita di kampung ya tidak bisa menikmati apa yang dilihat anak-anaknya kayak itu di perantauan, serba enak, serba mewah kayak gitu. Atau mungkin menyempatkan biasanya sebelum Ramadan ini saling berkunjung bersama Betul. keluarga. Ada yang memang nyekar dulu, Nah, iya. mengunjungi makam-makam keluarga begitu ya. Iya. Ini satu hal yang memang menjadi tradisi dan baik juga Betul, tentunya. betul. Oleh karena itu, ini buat para pemirsa semuanya, alangkah baiknya jangan sampai hanya menyempatkan, aduh mohon maaf tidak ada waktu. Itu kalimat-kalimat yang sangat ironis banget. Iya. Menyakitkan orang tua ini. Padahal orang tuanya Masya Allah sedia ketika kita masih kecil, dibawa kemana-mana, Betul. makan bareng. Nah, kita makan di sini. Ketika anaknya dewasa, anaknya sudah istilahnya dalam artian kata di kampung itu, orangnya udah sukses. Namun itulah yang kadang-kadang melihat sakit hati orang tuanya, ya, menjadi beban istilahnya seperti itu. Oleh karena itu ini momen yang terbaik, ya. Apalagi di waktu-waktu yang sahur seperti ini. Ini menjadikan kita harus respect ke belakang. Mama kita, papa kita makan dengan apa ya? Yeah. Seperti itu. Jangan sampai kita makan sampai dengan anak-anak kita, tapi nggak pernah sekecil pun itu ingat kepada orang tua Terbersit kita. begitu Iya, ya, terbersit. apa yang orang tua kita makan iya, apa betul. enggak, punya beras apa enggak, Nah, begitu itu yang ya. kadang-kadang kita mah seolah-olah untuk enjoy gitu ya, mementingkan diri sendiri kayak gitu, mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu ya mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita semuanya. 3 doa malaikat yang diaminkan oleh Rasulullah SAW, jangan sampai kita menjadi orang yang celaka. Begitu. Baik. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Bandung, masih bersama Risalah Ramadan. Ini Ustadz, sebetulnya masih banyak bahasan-bahasan yang tentunya bisa menemani para pendengar kita untuk menikmati hidangan sahur begitu ya. Tapi karena memang sesi waktunya sudah di penghujung, mungkin ada kesimpulan yang bisa diambil dari apa yang sudah Ustadz paparkan di kesempatan pagi hari ini. Baik, para pemirsa semuanya, mungkin sambil kita meringkas dari pembahasan yang tadi, secara garis besarnya saya mengajak kepada para pemirsa semuanya, mari kita muliakan ya orang tua kita. Jangan sampai di bulan Ramadan, bulan suci yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, hilang begitu saja. Kemudian Lebaran akhirnya menjadi apa itu? Aduh ya Allah, menyesal. Memang kata-kata menyesal itu akhirnya di kemudian hari. Iya. Karena kalau di awal pendaftaran namanya. Pendaftaran begitu. Kemudian ayo kita sama-sama para pemirsa semuanya perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Itu di akhir kesempatan kita bacakan sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian jangan sampai setiap aktivitas tidak terbesit kita meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Itu mungkin. Baik, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Bandung, sampai di sini Risalah Ramadan menemani Anda. Sampai jumpa di bahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya.